Pada saat kita menambah power, nanti linearity volume itu akan menjadi rata. Ya. Yep. Jadi kalau kita ambil range di head unit, misalnya volumenya antara 0 sampai 40. Biasanya kalau kita dengar audio standar, kenapa kita harus buka volume besar, baru kita bisa mendapatkan suara yang bagus. Nah, dengan adanya ampli, kita nggak perlu lagi tuh, ya ampli yang bagus nggak perlu lagi, kita harus buka volume di medium high, hanya dengan low volume suaranya bisa keluar semua. Halo kawan Sound Mesin, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini balik lagi di channel YouTube Sound Mesin. Saya akan bersama dengan Ko Edi dari Cartens Audio mau ngebahas atau mereview sekaligus unboxing kali ya salah satu produk power dari Hertz. Ya. Oke. Nah, sebenarnya itu power itu apa sih kok? Mungkin juga buat kawan-kawan Sound Mesin yang banyak belum paham mengenai power itu. Oke, kita jelasin secara awam aja ya, jadi nggak usah ngomongin technical. Yep. Jadi kalau untuk sesuai dengan katanya ya, power, tenaga, dan amplifier itu kan untuk memperkuat ya. Jadi tugas fungsi amplifier itu adalah memperkuat sinyal. Yep. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan tenaga lebih, misalnya 2 kali lipat, 4 kali lipat, ya kita harus main di amplifiernya. Jadi dia memperkuat sinyal dari audio standarnya. Oke. Itu secara awam paling gampang ya kita jelasinnya begitu. Oke. Nah, kalau dari segi skema pemasangan, jadi head unit power. Oke. Kalau untuk skema instalasinya berarti dari head unit keluarin sinyal itu terus masuk ke power amplifier. Oke. Nah, nanti yang output dari power amplifier itu udah diperkuat sinyalnya dari komponen ini. Ya, jadi misalnya masuknya, anggap aja kita ngomong satu masuk ke power dikali 4 ya 4 kali tenaganya keluarnya gitu. Oke. Jadi kenapa di power itu selalu ada tulis RMS total power 600 watt, 60 watt kali 4 dan macam-macam gitu. Oke. Nah, sebenarnya di pasaran atau yang umumnya itu power tuh ada berapa jenis sih kok? Paling gampang kita bagi mungkin berdasarkan channel. 2 channel, mono channel, terus ada multi channel 4 atau 5 atau 6 ya. Banyak sekali yang biasanya kita banding dibeda-bedakan berdasarkan channel biasanya. Channelnya itu ya. Oke. Selain itu juga ada tipe berdasarkan kelasnya. Kelas A, ada kelas AB, ada kelas D, macam-macam, ada banyak sesuai dengan rangkaian elektroniknya biasanya. Jadi kita bisa, kalau customer pasti nanya butuh berapa channel, ya kan? Nanti kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan biasanya kalau untuk ampli. Oke, jadi yang umumnya dipakai untuk harian 2 atau 4 channel kali ya? 4 sama mono biasanya. 4 sama mono. Karena kan speaker kita hitung di mobil itu biasanya speaker depan, tengah, terus ada penambahan subwoofer, ya. Berarti butuh sekitar 4 tambah 1 atau mono ya. Oke. Total 5 channel. Siap. Seberapa penting sih kok kalau untuk kita upgrade audio diperlukan power? Ampli itu biasanya dibutuhkan pada saat kita ingin mendengarkan musik. Tapi kita ngomongin bukan berarti nambah power itu akan suara kita dengar dalam kondisi kencang gitu ya. Iya. Salah. Jadi kita Nah, itu mesti itu ya dipahami ya. yang harus diperhatikan adalah pada saat kita menambah power, nanti linearity volume itu akan menjadi rata. Ya. Yep. Jadi kalau kita ambil range di head unit, misalnya volumenya antara 0 sampai 40. Biasanya kalau kita dengar audio standar, kenapa kita harus buka volume besar, baru kita bisa mendapatkan suara yang bagus. Nah, dengan adanya ampli, kita nggak perlu lagi tuh, ya ampli yang bagus nggak perlu lagi, kita harus buka volume di medium high, hanya dengan low volume suaranya bisa keluar semua. Detail-detail suaranya bisa Tuh, keluar nah, itu optimal jadi ya. fungsinya power begitu, jadi bisa gitu. menambah linearity volume ya. Jadi untuk di audio kita bisa dengerin, oh volume 10 aja bassnya udah keluar, mid jelas, high-nya jelas, jadi kita bisa dapatkan dari amplifier. Oke, keren-keren. Oke, ini tadi balik lagi di depan kita udah ada produk power amplifier yang akan kita review. Keluaran Hertz ya kok ya? Betul, ini mereknya Hertz. Oke. Tipenya apa kok ya? Itu HMP 4D ya, jadi ini ditulis adalah Marine and Power Spot 4 channel amplifier. Ah, itu salah satu keunggulan atau keunikan dari power ini ya. Jadi bukan hanya bisa dipakai di mobil, tapi juga ternyata untuk kebutuhan kapal ataupun sepeda motor juga bisa pakai ini ya.
Kalau di Indo itu mungkin belum terlalu familiar ya, motor Harley pakai audio sound system. Tapi kalau di luar negeri itu bukan hanya motor biasanya, ATV, motor-motor yang roda 4, roda 3 juga semuanya rata-rata bisa dipasangin audio sebenarnya. Wow. Nah itu kan biasanya beda sama mobil karena kondisi amplifiernya mungkin bisa terkena cuaca atau air. Nah itu ini didesain untuk itu. Didesain khusus untuk outdoor lah ibaratnya ya, penggunaan outdoor. Oke. Nah kita langsung lihat aja kok. Boleh, kita buka aja. Barangnya kita buka. Nah, kita udah lihat langsung barangnya nih. Simple juga kok ya, ringkas bentuknya, nggak terlalu besar. Kecil ukurannya. Nah, terus di dalam kemasannya tadi ada kabel-kabelnya udah termasuk kabel. Udah built-in ya. Nah, sama ini ada baut-baut ya. Kok bisa diceritain dikit nggak sih spesifikasinya? Nah ini kan di spek di sana ditulis ya 600 watt ya. Dan itu pembagiannya adalah ini power 4 channel. 4 channel, 4 channel 60 watt kali 4 ya. Main di 4 ohm, bisa 75, bisa 150 tergantung nanti impedans speakernya. Nah ini karena dia udah built-in, jadi tinggal soket to soket aja sebenarnya kita desain, nggak perlu model yang buat di mobil beda. Kalau di mobil kan dia belum ada kabel, jadi semuanya harus dibikin custom. Nah ini output speakernya ya, bisa langsung bikin soket. Kabel strumnya juga nggak terlalu besar, jadi bisa dipakai buat di motor biasanya ya, ampere nggak terlalu besar. Nah yang harus diperhatikan karena ini didesain buat motor, terus ATV, mungkin speedboat, jadi amplifier ini tidak membutuhkan watt yang besar ya, ampere yang besar dari aki, jadi tidak usah takut. Dan ini, nah ini nanti tinggal dicolok ke source input aja, bisa dari head unit atau modul Bluetooth ya. Oh ini juga udah ada itunya ya, apa tutupnya ya, covernya? Cover udah, RCA udah lengkap, tinggal dipasang aja. Oke. Nah karena ini waterproof ya, karena desainnya lebih kokoh ya, jadi tidak ada yang lubang. Rongga-rongga atau lubang itu untuk yang potensi masuknya air ya. Oke. Dan ini bahannya metal juga ya? Metal biasanya, karena itu heatsink kan buat pemanas. Oke. Nah terus kalau udah dipasang, keunggulannya apa sih kok? Kalau untuk itu Karakteristiknya biasanya, atau gimana? Kalau untuk kelas-kelas D ini biasanya powernya tenaganya pasti gede. Ya, jadi kalau misalnya untuk high efficient speaker bisa menggunakan ini power kelas D, ukurannya kecil, tenaganya besar, itu kan yang kita butuhkan biasanya. Oke. Atau gini, ini kan powernya tipikalnya waterproof juga kan? Perlu juga di matchingin sama speaker-speaker yang waterproof juga? Atau pakai instalasi speaker? buat di motor pasti iya. Speaker waterproof juga pasti ada, ya kan? Jadi nanti didesain untuk outdoor. Jadi semua pemakaian audionya didesain untuk yang di outdoor biasanya. Tapi kalau enggak, di mobil pun juga? Di mobil juga nggak ada masalah sih, bisa dipakai aja. Tapi dia punya dua. Jadi harus bikin dua tipe, yang satu buat outdoor, satu buat indoor. Bukan dalam indoor, dalam mobil. Dalam mobil ya? Oke, jadi memang ada dua peruntukannya ya. Tapi ini kalau untuk dipakai di mobil pun sama aja ya. Bisa ngeluarin power yang cukup besar juga ya. Tapi dengan konsumsi watt listriknya tadi yang... Kalau kelas D ya, nggak usah terlalu besar ya. Itu salah satu keunggulannya. Oke. Kalau itu harga nih? Kalau konser musik mungkin penasaran. Di kisaran 8 juta kalau nggak salah ya. 8 jutaan? Retail price-nya di 8 juta. Oke. Dan karena simple, ini jadi bisa ditempatin di mana aja ya? Betul, kalau emang mobil-mobil yang sempit, mau dipasang di mobil nih misalnya, lokasi joknya sempit gitu ya, itu bisa sisipin ini sebenarnya. Jadi nggak perlu ruang yang besar. Oke, siap. Thank you banget. Ko Edi, tadi harganya 8 juta untuk dapat barang yang sekeren ini worth it banget lah ya. Betul. Jadi buat konser mesin yang mungkin juga nggak harus mobil yang penggunaan dalam kota ya. Untuk yang mobil-mobil Jeep, suka off-road segala macem, kadang-kadang mesti ngelewatin sungai, ini pakai power yang kayak gini, tipe-tipe kayak gini, itu sangat ngedukung sekali. Thank you banget, Edi, informasinya. Thank you. Oke, konser mesin, terima kasih sudah menonton. Semoga video kali ini dapat memberikan inspirasi buat kawan saya mesin semua. Bye. Thank you.